Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, buka Alkitabnya juga. Saya mau bacakan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita hari ini akan mencermati, memikirkan judul pelajaran kita bersama-sama, yaitu enyahlah daripadaku. Saudara, nanti saya akan bandingkan dua ayat firman Tuhan dari bacaan yang berbeda. Tapi sekarang saya bacakan lebih dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, kita pikirkan lebih dulu bacaan yang pertama ini sebelum nanti kita memikirkan bacaan yang lain yang kurang lebih ada berhubungan dengan bacaan yang pertama ini. Di situ jelas dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu tandanya jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya segala perintah Tuhan yang kita terima dari Dia, yang kita baca di Alkitab dan kita fahami adalah perintah-perintah Tuhan yang sudah pasti di dalam hidup kita sehari-hari. Itulah yang akan kita perbuat. Lewat perbuatan-perbuatan itu dikatakan kita itu mengenal kepada Allah. Barang siapa berkata kita mengenal kepada Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Berarti jika kita cuma ngomong, kita cuma berkata aku mengenal Dia, tetapi di dalam hidupku aku tidak berbuat seperti yang diperintahkan, maka Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kita ini adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya, di dalam kehidupan kita tidak ada kebenaran, karena kita bukan pelaku dari firman yang Dia sampaikan. Saudara, itulah tandanya jika Anda dan saya mengenal kepada Dia, kita wajib, tandanya kita melakukan firman Dia di dalam hidup kita sehari-hari.
Saudara, sesungguhnya firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, kalau itu menjadi tanda kita mengenal Dia, berarti kita akan melakukan firman Tuhan. Otomatis timbal balik, Tuhan juga akan mengatakan, aku mengenal engkau. Jika engkau, Anda dan saya adalah pelaku daripada firman-Nya. Sama, bolak-balik. Dikatakan di sini kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita pendusta. Kita ngomong kita kenal Dia. Demikian pula Dia akan berkata, aku mengenal engkau. Dari apa? Dari aku melihat perbuatanmu sehari-hari adalah perbuatan melakukan firman-Ku. Sama. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat. Mari kita lihat bacaan yang lain yang kurang lebih punya hubungan erat dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Saudara, Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23 sampai 23. Nah, saudara, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita diherankan lewat kesaksian hidup orang yang mungkin menjadi kekaguman buat kita ketika kita menyaksikan orang ini mengusir setan demi nama Tuhan Yesus dan dia berhasil. Dia mengajar firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Bahkan dia mengadakan begitu banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan justru berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Muncul pertanyaan di benak pikiran kita, Tuhan, bukankah mereka yang bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, melakukan kehendak Bapa-Mu yang ada di surga? Tapi kenapa Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, apa yang melatar belakangi sehingga engkau berkata dengan orang yang sementara waktu aku menyaksikan mereka, aku kagum. Bahkan tidak sedikit orang yang menyaksikan berkata, Tuhan, aku ingin seperti orang ini. Tetapi kemudian kami dikagetkan ketika engkau berkata, siapa kamu? Enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan, berikanlah jawaban ini agar tidak menjadi teka-teki di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa tahu, walaupun mereka seakan-akan melakukan tugas pekerjaan daripada engkau, tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang belum tentu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkan kepada kami apa yang melatar belakangi sehingga engkau berkata, enyahlah daripadaku,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, belajar firman Tuhan harus belajar secara keseluruhan, supaya kita tahu maksud dan isi hati Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Sehingga saat kita menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan, kita yang sudah diperlengkapi dengan begitu banyak perbendaharaan yang memberikan kita mengerti akan setiap kejadian demi kejadian, dapat menafsirkan, dapat menangkap maksud isi hati Tuhan dengan tepat dan benar. Saudara, kalau kita lihat orang ini tadi, kita kagum. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan jemaat rasanya terberkati dengan khotbahnya, dengan mujizat-mujizat yang dia hadirkan, dengan pelajaran-pelajaran Alkitab. Tetapi kenapa Tuhan justru Engkau berkata yang demikian? Engkau tidak mengenal kepada mereka. Saudara, kita ingin cari tahu dengan menggali bacaan firman Tuhan dari bacaan yang lain. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, silakan kata setiap hari itu digarisbawahi. Berarti yang menjadi pengikut Kristus itu harus menunjukkan keseharian hidupnya adalah yang demikian. Yaitu menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku setiap hari. Kata setiap hari menjadi kunci jawaban kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus berkata dengan mungkin pendeta-pendeta hebat zaman sekarang yang pada saat dia melayani Tuhan di atas mimbar Allah, dia khotbah, terjadi mukjizat, terjadi kesembuhan. Tetapi dia berkata, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang membuat saudara dan saya jadi kaget dan timbul teka-teki. Tuhan, dengan latar belakang apa engkau berkata, aku tidak mengenal kamu? Nah saudara, ternyata kehidupan sehari-hari inilah yang dituntut oleh Tuhan. Untuk supaya Tuhan mengenal saudara dan saya, kehidupan keseharian kita itu menentukan apakah sehari-hari memang juga saya melakukan firman Tuhan. Yang saya lakukan adalah perintah-perintah Dia. Sehingga dengan demikian itu menjadikan tanda buat saya sebagai orang yang mengenal kepada Dia. Juga sebaliknya, sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan karena firman-firman Tuhan, itu pula yang saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saudara, bacaan kata sehari-hari akan saya bandingkan dengan perbuatan sehari-hari dari orang lain yang oleh Tuhan tidak diselamatkan. Lukas 16 ayat 19. Judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tentunya Anda tahu tentang kisahnya. Saudara, ini yang dikatakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari, silakan digarisbawahi,
Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sehingga karena setiap hari dia bersukacita dalam kemewahannya, dia lupa memikirkan Lazarus yang ada hidup di sebelahnya dia. Mungkin Lazarus ada di terasnya orang ini, sedang menantikan belas kasihan dari orang kaya ini, sehingga Lazarus bisa makan dari remah-remah roti yang dibuang oleh orang kaya ini. Tetapi setiap hari dia hanya bersukaria menikmati kemewahan yang dia miliki, tanpa pernah berpikir hidupnya menjadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara, sama-sama setiap hari tetapi bertolak belakang. Yang orang kaya karena setiap hari dia melakukan perbuatan yang untuk menyenangkan dirinya sendiri, akhirnya dia tidak diselamatkan. Sedangkan yang dikenal oleh Tuhan Yesus, yang disenangi oleh Tuhan Yesus, bahkan oleh Tuhan Yesus dijadikan sebagai salah satu persyaratan menjadi pengikut dia, adalah yang setiap hari di dalam hidupnya mau menyangkal dirinya, mau memikul salibnya, mau mengikut aku setiap hari. Nah, saudara, kemudian kalau setiap hari ini kita bandingkan dengan orang yang hebat ini. Saudara, orang melayani boleh menjadi hebat karena dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Karena hari ini aku bertugas menyampaikan firman Tuhan, otomatis gaya penampilan dan lain sebagainya pasti bisa ditata sedemikian rupa, nampak indah di pemandangan mata, nampak luar biasa, nampak suci, nampak kudus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang ini disadarkan dia sedang bertugas. Tetapi keseharian adalah sesuatu yang asli, ada di dalam benak hati sanubari seseorang, di dalam kehidupannya dia, tanpa harus dipoles dengan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kepalsuan, sehingga orang yang melihat bisa terkecoh, salah memberikan penilaian terhadap kehidupan orang tersebut. Nah, Yesus yang adalah Tuhan selalu berkata, aku adalah Allah yang melihat hati. Nah, saudara, oleh karena itu dia mensyaratkan, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, 3 syarat ini bukan syarat yang gampang untuk saudara dan saya bisa penuhi. Karena ketika bicara tentang mengikut aku, berarti Yesus yang adalah Tuhan ingin memberikan standar hidup saudara dan saya, meneladani Kristus yang hidup, di mana Yesus yang adalah Kristus menjadi role model kehidupan saudara dan saya untuk kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia berkata, mengikut aku. Saudara, jika engkau hidup bermewah-mewah, dengan siapa engkau sebagai hamba Tuhan boleh disamakan. Jika engkau melayani Tuhan begitu bersemangat, begitu rajin, yang semua mata menyaksikan, menjadikan orang yang mengagumi akan kehidupanmu, tetapi tidaklah selalu demikian dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, karena Dia adalah Tuhan yang melihat hatimu. Jangan-jangan engkau rajin melayani hanya oleh karena di dalam tanda kutip ada sesuatu yang menguntungkan di dalam kehidupanmu, yang mungkin karena engkau melayani, engkau boleh menjadi orang yang terkenal.
Engkau boleh pulang dengan membawa berkat secara jasmani yang begitu luar biasa banyaknya. Sehingga dengan demikian, engkau menjadi orang yang sangat kaya. Berkelimpahan berkat jasmani, tetapi engkau sendiri menjadi orang yang tidak berani membagikan berkat ini kepada jemaatmu karena engkau sendiri sadar dengan engkau menjadi orang yang begitu kaya dengan berkat jasmani, jelas apa yang kau lakukan tidak meneladani Kristus sebagai role model hidup yang harus kita contoh di dalam kehidupan ini. Sama seperti para rasulnya yang hidup dengan sangat-sangat sederhana karena mereka ingin menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Dia mengikut Yesus sebagai Tuhannya sampai kepada akhir hayatnya. Dan dia tahu, mereka pun tahu, yang jasmani bukanlah sesuatu yang oleh Yesus Kristus Tuhan diutamakan. Tetapi yang rohani itulah yang oleh Yesus Kristus Tuhan selalu ditekankan. Oleh karena itu dia berkata, ketika orang 5.000 diberi makan sampai kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan. Keesokan harinya banyak orang yang berbondong-bondong bertanya kepada dia, "Guru, bila mana engkau tiba di tempat ini?" Tetapi dia dengan tegas dia berkata, "Engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, tetapi engkau datang kepadaku oleh karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang." Artinya, Yesus yang adalah Tuhan sudah tahu. Ada begitu banyak orang datang kepada dia. Ada begitu banyak orang berdoa di dalam namanya. Ada begitu banyak orang percaya dengan namanya. Tetapi tidak semua yang datang kepada dia itu oleh karena keselamatan yang dia beritakan. Tetapi oleh karena mereka datang kepada Yesus yang adalah Tuhan. Karena di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada berkat jasmani yang engkau bisa peroleh. Dan dia berkata, bekerjalah bukan untuk mendapatkan roti yang dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah engkau setia kepada Tuhan. Keseharianmu adalah isi hatimu. Keseharianmu adalah keaslian kecintaanmu kepada Kristus. Sehingga lewat keseharianmu yang dengan setia melakukan perintah Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, itulah tandanya engkau mengenal kepada Dia. Dan sebaliknya, Tuhan yang menyaksikan di dalam keseharianmu yang melakukan perintah-perintahnya, Dia pun akan berkata, "Aku mengenal kamu oleh karena kamu adalah pelaku dari firman-Ku. Setiap hari, setiap tarikan nafasmu, engkau melakukan perintah-perintah-Ku." Maka Dia juga akan berkata, "Aku mengenal kamu." Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.